Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mahdi Bahtiar. Kita akan membahas apakah gerangan? Kita masih membahas tentang teorema Pythagoras. Sekarang bagian ketiga, kita akan belajar triple Pythagoras. Triple, nah pasti rekan-rekan semua, adik-adik semua pernah mendengar kata-kata triple. Triple dari bahasa Inggris triplek, triple ya. Jadi 3. Triple Pythagoras artinya apa? 3 bilangan bulat yang dapat membentuk segitiga siku-siku. Nah itu yang dimaksud dengan triple Pythagoras. Ini angka-angkanya 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41, dan lain-lain. Banyak sebenarnya ya. Cuma yang kita ambil di sini adalah yang sering muncul. Kemudian triple Pythagoras itu berlaku kelipatannya. Tahu kan kelipatan? Nah, kelipatan kita sudah pernah belajar. Kelipatan itu dari kelas 4 SD. Misalkan 3, kelipatan 3 berapa? 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Kelipatan 4 berapa? 4, kemudian 8, kemudian 12, kemudian 16, dan seterusnya. Kelipatan itu ya. Berlaku kelipatannya. Jadi rumus Pythagoras ini, triple Pythagoras ini berlaku kelipatannya. Jadi kalau kelipatan itu kalau misalkan dikali 2, semuanya dikali 2. Kelipatan dari 3 yang dikali 2 itu 6. Kelipatan dari 4 yang dikali 2 itu 8. Kelipatan dari 5 yang dikali 2 itu 10. Oh, berarti 6, 8, 10 juga termasuk triple Pythagoras. Gitu ya. Kita teruskan. Nah, ini dia 6, 8, 10 itu termasuk triple Pythagoras ya, yang dikali tadi. Berlaku kelipatannya. Nah, misalkan kalau dikali 3 berarti 9. 3 kali 3 9, 4 kali 3 12, 5 kali 3 15 gitu ya. Nah, kalau di sini kan misalkan kelipatan 3 3 6 9, kelipatan 4 4 8 12, kelipatan 5 5 10 15. Yang ini dikali 2 semuanya, yang ini dikali 3 semuanya. Itu ya, jadi berlaku kelipatannya. Kemudian syarat, ada syaratnya ya. Jadi triple Pythagoras itu bisa digunakan kalau angka terbesarnya sebagai sisi miring. Sisi miring itu apa? Nah, sudah dipelajari di bagian pertama tentang teorema Pythagoras di channel ini ya. Jadi kalau mau tahu sisi miring di channel Mahdi Bahtiar, saksikan, cari ya di triple Pythagoras bagian ke-1. Nah, kemudian kita teruskan contohnya gitu ya. Nah, jadi gini ya, maksudnya triple Pythagoras itu jadi kita bisa menyelesaikan soal tanpa menghitung. Jadi dengan syarat kita hafal triple Pythagorasnya, maka jawabannya sudah pasti ketemu. Misalkan ada soal pilihan ganda, soal yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Nah, ternyata soal tersebut bisa kita selesaikan dengan triple Pythagoras, ya maka gunakan triple Pythagoras, tidak usah menggunakan rumus Pythagoras karena akan lama ya. So, jadi ini harus hafal kalau mau bisa menyelesaikan soal Pythagoras yang bisa diselesaikan dengan memakai dengan memakai cara triple Pythagoras. Ada syaratnya tapi ya, ini angka terbesarnya harus sebagai sisi miring baru bisa memakai cara triple Pythagoras. Oke, kita lihat contohnya. Tentukan panjang sisi yang belum diketahui. Nah, ini
Ada 3 cm, ada 4 cm, ada A, dan ini adalah siku-siku sudut. Siku-siku berarti ini segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku itu berlaku rumus Pitagoras. Nah, berarti kita lihat apakah bisa memakai triple Pitagoras ataukah tidak. Ini syaratnya. Oke, kita lihat ya. Triple Pitagoras itu ada angka 3, ada angka 4, maka ada angka 5. Nah, angka 5 ini berarti kita taruh di sini ya. 5 cm. Jadi kan ini ada 3, ini ada 4. Angka 1 lagi yang belum, angka berapa ya? Angka 5. Angka 5 ditaruh di mana ya? Di sisi yang belum diketahui. Di mana? Di dio, yo. Di sini nih, di sini ya. Di sini, di sini, di sini, ya di sini. Nah, kemudian apa? Kemudian kita syarat ya. Jadi ini yang dipakai 345 ya. Syaratnya apa nih? Angka terbesar harus sebagai sisi miring. Mana angka terbesar 5 cm? Apakah 5 cm ini sisi miring? Iya. Masih ingat sisi miring? Nah, kita jelaskan lagi ya. Walaupun di bagian 1 udah dijelaskan, kita jelaskan kembali. Sisi miring adalah sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku. Ini sudut siku-siku, maka ini sisi miringnya. Nah, berarti kalau begitu, ini sesuai. Angka terbesarnya ada di sisi miring. Ini kan sisi miringnya nih. Ini angka terbesarnya, maka 5 sebagai sisi miring ya. Berarti cocok. Nah, cocok itu berarti maksudnya triple Pitagorasnya bisa digunakan. Berarti jawaban yang ini adalah benar. Jadi panjang sisi yang belum diketahuinya 5 cm. Begitu. Jadi tidak usah memakai rumus Pitagoras. Maka panjang A sama dengan 5 cm. Begitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti. Kalau tidak bisa ya bertanyalah. Yang kedua, nah soal yang kedua ada segitiga siku-siku juga. Ini sudut siku-sikunya. Mana sisi miringnya? Tentu saja 25 cm karena berhadapan dengan sudut siku-siku. Yang ditanya adalah ini E. Yang bukan sisi miring, mana triple Pitagorasnya? Jeng, jeng, jeng. Nah ini 7, 24, 25. 7, 24, 25. Ada 7, ada 25. Oh, ada 24 yang belum. Taruhlah di situ 24 cm. Sekarang syaratnya angka terbesar harus sebagai sisi miring. Mana angka terbesar? 25 cm sebagai sisi miring. Nah, berarti cocoklah ini rumusnya bisa digunakan. Maka jawabannya ini benar. So, maka panjang E adalah 24 cm. Gitu ya. Praktis dan ekonomis. Kok ekonomis? Enggak ya. Praktis ya. Rumus ini gampang digunakan. Asal hafal dan cocok ya. Yang penting cocoknya itu ya. Kalau tidak cocok bagaimana? Nah, nanti ada soal yang tidak cocok triple Pitagorasnya. Apakah ini? Nah, kita lihat ini. Apakah ini? Ya, kita lihat dulu ya. Apakah ini ataukah ini masih cocok-cocokan? Oke, yang ketiga ada si I yang belum diketahui berapa sentimeter. Triple Pitagorasnya yang manakah beliau? Ini ya, 5, 12, 13. Jreng, jreng, jreng. 5, 12, 13. Ada 5 di mana? Ya, di I yang belum ya. Taruh di situ 5 cm. Sekarang mana sisi miringnya? Sisi miringnya ini kan 13 cm karena berhadapan dengan sudut siku-siku. 13 sebagai sisi miring berarti bagaimana? Berarti cocok. Sekali lagi cocok. Kalau begitu bagaimana? Berarti jawabannya benar. Maka si I ini, panjang si I adalah 5 cm. Begitu ya. Saudara-saudara semua, kita belajarnya sekarang mah agak-agak sedikit ini ya. Agak-agak sedikit. Jadi
gaya dalang lah sedikit lah untuk belajar kali ini. Kita teruskan kembali. Ini dia soal yang keempat. Ini dia bukan si jali-jali. Soal yang keempat. Triple Pitagorasnya yang mana? Ini nih. 9, 12, 15. Kalau misalkan nggak ada misalkan ya. Misalkan. Ada nggak ada angka di sini? Misalkan ada 10, 24. Nah, ini berarti triple Pitagorasnya yang perkalian 2. 10, 24, 26. Ingat berlaku kelipatannya ya. Kebetulan ini mah ada di sini ya. Ada 9, 12, dan berapa? Oh, ini ya. 9, 12, dan 15. Yang belum ditaruh 15. Apakah 15 cm itu sebagai sisi miring? Ya, iya. 15 sebagai sisi miring berarti cocok. Kalau cocok berarti panjang N sama dengan 15 cm. Jeng. Beres ya. Nah, itu semua cocok-cocokan. Nah, yang kelima tidak cocok ternyata. Oke, kita lihat. Ada 6, ada 10. Wah, ada triple Pitagorasnya 6, 10, 8. Udah kita taruh 8. Di pilihan ganda ada jawabannya 8. Dijawab aja 8. Apakah benar? Salah. Kenapa salah? Karena angka terbesarnya harus sebagai sisi miring. Ini angka terbesarnya 10 bukan sisi miring. Emang mana sisi miringnya? Sisi miringnya adalah ini si B. Karena berhadapan dengan sudut siku-siku. Ini bukan angka terbesar. Ini cuma 8. Ada angka lain yang terbesar. Berarti tidak cocok. Karena bukan sebagai sisi miring angka terbesarnya. Kalau begitu pakai rumus Pitagoras. Kembali lagi rumus Pitagoras yang ditanya B. Jadi begitu ya saudara-saudara semua. Rekan-rekan semua, adik-adik semua. Kalau misalkan rumus Pitagoras itu triple Pitagoras itu kalau misalkan tidak cocok, berarti tidak bisa digunakan, berarti memakai rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras kalau ditanya sisi miring, ini kan sisi miring, rumus Pitagorasnya ditambah. Berarti ini sisi miring, berarti ditambah ya, berarti ditambah. Mana ditambah? Berarti yang belum. Ini kan ini belum ya, ini maksudnya nggak ada ya, jawabannya ini salah ya. Jadi kalau begitu 6 cm kuadrat ditambah 10 cm kuadrat. 6 cm dikali 6 cm ya. 6 cm kuadrat itu berarti 36 cm kuadrat. Ditambah 10 cm dikali 10 cm itu 100 cm kuadrat. Tinggal ditambahkan. 36 ditambah 100 itu 136 cm kuadrat. Tinggal diapain? Diakarkan. Akar kuadrat. Akar dari 136 cm kuadrat, jeng. Ada juga akar 144 berapa? 12. Ada juga akar 169 berapa? 13. Nah, berarti ini 12 lebih ya. 12 lebih berapa? 12 koma. Nah, biasanya disederhanakan. Kalau bentuknya bukan bilangan bulat, itu disederhanakan. Jadi akarnya disederhanakan, maka B itu sama dengan akar 4 dikali akar 34 cm kuadrat. Nah, ini cara menyederhanakan ya. Jadi salah satu angka di depan ini harus bisa diakarkan. Akar 4 kan ada berapa? 2. 2 dikali akar 34 cm kuadrat adalah akar 34. Akar cm kuadrat cm. Jadi ini jawabannya 2 akar 34. Nah, begitu ya. Sekali lagi kita belajar triple Pitagoras. Dengan syarat angka terbesar harus sisi miring. Kalau angka terbesarnya bukan sisi miring, triple Pitagorasnya tidak berlaku. Tidak bisa digunakan. Kalau angka terbesarnya sebagai sisi miring, triple Pitagorasnya bisa digunakan. Bagaimana kalau misalkan angkanya bukan triple Pitagoras?
Misalkan di sini 3, di sini 7. Ada nggak 3 dengan 7? Nggak ada. Ya, kalau nggak ada berarti pakai rumus Pitagoras. Oh, ada seperti ini 6 dengan 10, tapi di sini harusnya 8. Oh, tapi harus lihat syarat lagi. Kalau syarat angka terbesarnya bukan sisi miring, berarti tidak cocok. Berarti harus pakai rumus Pitagoras. Begitu saja yang dipelajari di channel Mahdi Bahtiar pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa dimengerti, mudah-mudahan bisa digunakan ketika ada soal yang memang perlu menggunakan triple Pitagoras. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.